さみたいな黒髪黒目黒耳の色白美人なら黒のショーツがいいかもね。黒？フランちゃん可愛いから何でも似合うわ。そうそう、フランは元がいいからね。Isekai, genre kesayangan kita semua. Iya, tiap season pasti kita ada tuh ya yang namanya anime genre isekai. Buat kalian yang tidak familiar dengan genre ini, simpelnya kalian sebagai main karakter berpindah dari dunia asal kalian ke dunia lain. Bentuk dunianya seperti apa? Ya macam-macam. Ada settingannya mirip Perang Dunia 1, dunia fantasi yang seperti pada game RPG, hingga pada game-game visual novel atau game otome ya. Terus kalian di sana mau ngapain? Ya literally secara harfiah lu bisa melakukan apapun yang lu mau. Enggak juga sih. Jadi mana yang benar? Ya lu bisa jadi pemburu slime yang hidupnya 300 tahun, punya 2 anak, 2 naga, 1 elf, 1 demon, 1 mao, 1 hantu. Atau lu bisa aja dihianati oleh salah satu tim party lu, diusir oleh kerajaan dan punya trust issue. Bisa juga jadi ini sarkasnya gimana ya? Susah anjir. Atau lu bisa jadi orang mesum. Atau lu bisa jadi karakter yang disukai oleh berbagai fans karena kekonyolan lu sendiri mengenai jokes orang dewasa. Dan warung spoiler sampai lu nya sendiri mati. Dan masih sangat banyak cerita-cerita dari anime isekai ini. Posibilitas atau kemungkinan yang disajikan genre isekai ini sebenarnya tidak terbatas. Namun tetap semakin banyak posibilitas atau kemungkinan yang ada, akan terdapat sebuah pattern yang mirip. Tensei Staraken Desta, salah satu anime isekai di PAL 2022 dan series yang terbilangnya generik tapi tetap masih ada sesuatu yang dapat dibahas. Gimana pembahasannya? YouTube, gua Nata Prawira. Ini dia review anime musiman edisi PAL 2022. Judul kali ini adalah Tensei Staraken Desta. Roll the intro. Oke, mungkin ini akan menjadi quick review ya. Tensei Staraken Desta merupakan sebuah anime yang diadaptasi dari light novel. Tentunya, selain light novel, series ini juga memiliki manga. Biasanya siklus adaptasinya itu seperti ini ya kalau anime isekai. Web novel, light novel, manga, baru ke anime. Biasanya ya, bukan berarti semuanya sama. Melihat banyak judul yang memiliki siklus yang sama, jadi begitu mudah untuk ditebak mengenai ceritanya. Bercerita mengenai seorang pria kantoran berumur 30 tahun yang tentu saja seorang antusias game harus kehilangan nyawanya akibat kecelakaan lalu lintas. Dan tanpa disadar tiba-tiba dia sudah ada di tempat yang asing. Ya, di dunia lain atau isekai. Dengan konsep dunia seperti fantasi, ketebak lah ya, ada monster-monster, ada petualang, ada guild dan lain sebagainya. Namun yang mengejutkan adalah pria ini tidak datang dengan bentuk manusia, tapi berbentuk pedang. Ya, pedang. Dengan menyadari kekuatannya sendiri, pedang ini bergerak mengalahkan monster, mendapatkan skill dan kemampuan baru. Sampai seluruh area monster di sekitar pedang ini ludes semuanya diambil dan dikalahkan. Di lain tempat, rombongan pedagang budak diserang oleh monster-monster ketika sedang melewati hutan. Dan di sana terdapat seorang budak dari ras kucing hitam bernama Pran. Mengetahui bahwa ras kucing hitam merupakan ras yang tidak dapat berevolusi, dengan kata lain ras yang lemah, Pran yang putus asa karena seluruh rombongan budak termasuk pedagangnya diserang oleh monster besar, mencoba berharap pada takdir dan memohon untuk diberikan kekuatan. Mendengar permintaan ini, pedang yang sedang berada di hutan tersebut memberikan sinyal pada Pran melalui telekinesis. Dengan begitu, Pran yang berhasil mendengar suara pedang itu mengambil pedang tersebut dan berhasil mengalahkan monster besarnya. Dengan ini, pedang yang sekarang bernama Shisou berhasil menemukan tuannya, yaitu Pran. Shisou memiliki ambisi membantu Pran untuk berevolusi. Dengan ini, Pran dan Shisou memulai petualangannya dengan menjadi petualang di sebuah guild di kota Alessa. Mulai dari mencari tumbuhan hingga mengalahkan iblis, serta mendapatkan skill dan kemampuan baru. Ini akan disajikan di anime ini. Nah, kalau lo teliti, ini mirip banget sih ya. Patternnya kelihatan banget sama yang jadi slime. Ya mudah-mudahan pedang ini gak jadi mau lah ya. Kalau dilihat dari sinopsisnya, ini bakalan ketebak lah ya ceritanya. Tapi gue benar-benar enjoy anime ini, seriusan. Oke lah, ini anime isekai generik yang bakalan lo lupain di season berikutnya. Tapi tetap
Yang penting adalah apakah lu enjoy atau enggak nonton animenya. Dan gue 100% enjoy banget nonton ini. Serius, ya gimana gak enjoy sih ya. Tiap minggu kita disajikan keimutan peran dan dedikasi dari pedang Shisho. MC overpower, musuh yang terlalu lemah, bodoh amat. Yang penting gue enjoy nontonnya gitu. Maksud gue anime ini tuh emang ditujukan pada orang yang cari cerita ringan, gak bikin kita bawa pikiran setelah nontonnya. Jadi benar-benar buat tontonan santai. Dan gue 100% terhibur ya. Animenya seru meskipun kebaca ujung-ujungnya kayak gimana. Ya ada thrillnya, gregetnya juga ada, tapi gak seberat series yang lebih serius gitu ya. Cuma cerita petualangan loli kucing sama pedang. Udah done gitu aja. Dan ini agak spoiler, di akhir episode juga agak terharu gue sih ya. Sedih lah ya. Faktor umur kali. Baperan amat. Untuk karakternya sendiri gak terlalu banyak yang dimention. Kita mulai dari Shisho yang dimana merupakan salariman atau pekerja kantoran yang bereinkarnasi ke dunia lain. Dan ya mirip-mirip sama Rimuru lah ya. Dibabat semua yang ada karena kekuatan dari monster yang dikalahkan bisa diserap. Kalau Rimuru itu dia diserap, dimakan ya gitu. Kalau Shisho ini dia harus dikalahkan dulu. Nanti ada batu Maseki ya, batu sihir. Ketika batu sihir itu diserap oleh Shisho, nah kekuatannya akan jadi milik si Shisho itu gitu. Shisho sangat peduli sama Pran hingga menganggap Pran sebagai anaknya sendiri. Dan ini juga banyak dirasakan oleh gue ya sebagai penonton. Urgensi melindungi Pran itu sampai ke gue gitu ya. Protect the loli, bray. Untuk Prannya sendiri itu karakter yang lucu, menggemaskan dan begitu polos sehingga banyak dari penonton yang punya perasaan must protect all the cost gitu. Dan waifuable. Enggak, bohong. Tapi ya mungkin melihat Pran di series ini merupakan nilai jual utama juga sih ya menurut gua. Ya gimana dong, lucu banget soalnya. Polos, menggemaskan, dan yang nonton pasti senyum-senyum sendiri nih ya kayak gue. Lu juga ya, ngaku loh. Yang jelas gue enjoy banget nontonnya, melihat aksi Pran dan Shisho, rasa sedih, senang, seru, konyol, menarik, dan lainnya itu ada. Dan beberapa karakter lain seperti orang-orang dari Guild Alessa, Nell, resepsionis Guild, Onesan yang mantap banget, cakep banget, demen gue sebenarnya yang Onesan kayak ini banyak-banyakin deh. Baik banget sama Pran, tapi kalau udah marah nyeremin. Klaim ketua Guild Alessa yang banyak kena masalah karena kelakuan Pran dan Shisho yang terbilangnya OP banget kalau nyelesain misi. Bahkan sampai dianggap lolicon oleh warga setempat karena terlihat mengistimewakan Pran ya. Donardon, penguji petualang yang ingin masuk guild. Amanda, nenek-nenek, maksudnya Onesan, petualang ranking A yang begitu terobsesi dengan Pran sampai pengen mengklaim Pran sebagai anaknya. Waduh, main klaim aja ya mbak ini. Dan punya hubungan khusus sama Pran. Mungkin akan jadi spoiler, makanya gue gak akan bahas di sini ya. Dan beberapa karakter yang gak terlalu worth buat dimension sih. Tapi ya mereka punya voice actor lah ya, gak mob-mob amat gitu. Untuk opening dan endingnya sendiri gue gak terlalu struck sih ya sama gue. Yang jelas gue tahu yang nyanyi openingnya sama kayak yang di anime Get Jietai. Enak sih, bagus, cocok. Tensei Staraken Desta, salah satu anime isekai di PAL 2022, merupakan sebuah anime yang terbilangnya generik tapi bukan sesuatu yang salah juga. Karena ya kita berfokus aja pada enjoy atau tidaknya kita menonton series ini. Dan ya buat gue 100% enjoy banget. Cerita yang diberikan juga menarik tapi bukan juga yang dapat dibandingkan dengan masterpiece. Tapi tetap anime ini bukan anime yang jelek. Bahkan ini anime yang gue tonton sampai akhir ya. Anime ini udah tamat sih ya pas gue bikin review, dan ada desas-desus mengenai pengerjaan season 2. Mantap sih, pasti gue tunggu ini. Dan untuk rating kali ini adalah recommended bersalah. Jadi rekomendasi tapi ada syaratnya. Buat lo yang sedang mencari anime isekai, cerita ringan, masih tetap ada action tapi dipastikan MC-nya menang dan karakter yang lucu, unik, dan menyenangkan. Atau lu adalah penyuka anime isekai yang suka MC-nya OP, anime ini adalah anime yang cocok buat kalian. Halo guys, thank you banget ke yang udah nonton sampai akhir. Sorry banget, gue harus di akhir-akhir uploadnya karena editing gue sendiri, bikin script gue sendiri gitu, recording gue sendiri juga. Ini juga kadang struggle juga ketika recording, banyak suara di mana-mana ya, banyak yang lewat-lewat. Ini ya banyak yang ngejudge gue bahwa gue itu berisik, padahal juga mereka juga berisik. Bete banget sebenarnya ini ya. Ditambah lagi cuaca di akhir Desember itu kan berangin ya kalau di gua ya. Makanya kalau recording suara anginnya juga keikut. Jadi agak bete juga gitu ya. Oke, thank you banget kalau yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Gue lupa di-mention di awal ya. Gak apa-apa deh. Oke, gue Nata Prawira izin undur diri. Stay rebel everybody. Bye-bye.